Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarif Hidayatullah selaku dosen pengampu mata kuliah IT Governance. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Khairul Nisa Norazizah NIM 11 25 0238, Katon Haynugroho 11 25 0239, dan Dina Amalia 11 25 0274. Pada kesepakatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil capstone project kami yang berjudul Tata Kelola Website Smart Dealer Management System atau SDMS menggunakan framework COVID 2019 domain DSS pada PT Mitra Pinastika Mulia. Next. Memasuki latar belakang, seperti yang tertera pada slide, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah peran TI dari sekedar alat pendukung menjadi faktor utama dari daya saing organisasi. Dalam hal ini, PT Mitra Pinastika Mulia atau MPM memanfaatkan Smart Dealer Management System atau SDMS ini sebagai sistem berbasis website yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, transaksi, persediaan, dan pelaporan operasional dealer. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi dalam operasionalnya, di antaranya adalah gangguan layanan sistem, keterlambatan penanganan insiden, keamanan informasi yang belum optimal, serta belum adanya prosedur terdokumentasi terkait backup data dan keberlangsungan layanan. Kondisi tersebut memunculkan urgensi evaluasi. Urgensi evaluasi apabila gangguan SDMS tidak ditangani dengan baik, proses bisnis dapat terganggu, beresiko kehilangan data, kebocoran informasi, dan berdampak pada penurunan produktivitas secara signifikan. Next. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, telah kami menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagaimana kondisi tata kelola pengelolaan COVID SDMS saat ini. Selanjutnya ada bagaimana tingkat kapabilitas berdasarkan COVID 2019 domain DSS. Yang ketiga, apakah terdapat kesenjangan atau gap antara kondisi aktual dan kondisi yang ingin diharapkan. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikan apa yang dapat diberikan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian kami adalah yang pertama, menganalisis tata kelola pengelolaan website SDMS secara menyeluruh. Yang kedua, mengukur tingkat kapabilitas berdasarkan COVID 2009 domain DSS. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan target yang diharapkan. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDMS. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanisa. Baik, terima kasih Kak Katon. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diharapkan. Yang pertama, yakni bagi organisasi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan website SDMS agar supaya lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, bagi unit teknologi informasi, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan proses operasional, pengelolaan keamanan, serta penanganan insiden pada sistem. Bagi kami sebagai peneliti, penelitian ini menambahkan wawasan dan pengalaman dalam menerapkan framework COVID 2019 untuk menganalisis tata kelola teknologi informasi di lingkungan perusahaan. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun bahan perbandingan dalam penelitian tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019. Next, Kak. Nah, pada penelitian ini kami juga melajari beberapa framework tata kelola teknologi informasi. Framework yang pertama yakni ada COVID 2019, yakni framework yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi secara menyeluruh. COVID juga menyediakan pengukuran capability level yang digunakan dalam penelitian ini. Framework yang kedua ada Information Technology Infrastructure Library yang berfokus pada pengelolaan layanan teknologi informasi supaya layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Selanjutnya yaitu ada framework yang ketiga, ada ISO, yaitu standar internasional yang memberikan pedoman bagi organisasi dalam mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penggunaan teknologi informasi. Dari ketiga framework tersebut, kami memilih COVID 2019 karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengukur capability level tata kelola website SDMS. Next. Hmm, Next. Kak, maaf. Baik, mohon maaf ada kendala sedikit. Selanjutnya akan saya lanjutkan kembali. Di Kopi 2019 ini memiliki 5 domain utama, yakni ada EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. EDM sendiri yakni berfokus pada tata kelola dan pengembalian keputusan strategis. Kemudian ada APO, berfokus pada perencanaan dan pengelolaan sumber daya TI. BAI berfokus pada pengembangan serta implementasi solusi teknologi informasi. Dan DSS berfokus pada operasional layanan teknologi informasi. Kemudian ada MEA, berfokus pada monitoring dan evaluasi kinerja tata kelola TI. Pada penelitian ini, kami memilih domain DSS, Deliver, Service, and Support, karena website SDMS merupakan sistem operasional yang digunakan setiap hari dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Domain DSS sendiri terdapat 5 proses, yakni yang pertama ada DSS 01, yaitu mengelola operasional sistem agar layanan berjalan dengan baik. Kemudian ada DSS 02, yakni mengelola permintaan layanan dan penanganan insiden sehingga gangguan dapat segera ditangani. Kemudian ada DSS 03, mengelola masalah dengan mengidentifikasi agar penyebab tidak terulang kembali. Kemudian ada DSS 04, mengelola keberlangsungan layanan melalui proses backup data dan pemulihan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu ada DSS 05, mengelola keamanan sistem melalui pengendalian akses pelindungan data serta pengamanan layanan TI. Kelima proses tersebut menjadi fokus analisis dalam penelitian kami. Next. Selanjutnya yaitu capability level yaitu ada capability level pada COVID 2019. Capability level digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proses tata kelola telah diterapkan dalam organisasi. Pada COVID 2019 terdapat 6 tingkatan, yakni ada level 0 sampai level 5. Level 0 proses belum dilaksanakan, level 1 proses sudah dilaksanakan dan menghasilkan keluaran sesuai tujuan. Level 2 proses sudah direncanakan, dipantau dan dikelola. Level 3 proses telah terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten. Level 4 proses telah diukur dan dikendalikan sehingga menghasilkan kinerja yang stabil. Dan level 5 proses terus ditingkatkan melalui perbaikan berkelanjutan. Pada penelitian ini, capability level digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kondisi tata kelola website SDMS saat ini dan membandingkannya dengan target yang diharapkan. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan, yakni ada observasi mengamati penggunaan website SDMS, kemudian ada studi dokumentasi mengkaji dokumen yang berkaitan dengan operasional sistem, ada wawancara, yaitu wawancara kepada 8 responden, ada 1 development head, 2 supervisor, dan 5 staf atau pengguna SDMS. Dan yang terakhir yaitu ada studi pustaka mengkaji berbagai referensi mengenai COVID 2019. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadina. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nisa. Untuk selanjutnya, terkait hasil pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian kami, terdapat beberapa temuan utama. Yang pertama,
pada DSS 01, Smart Dealer Management System atau SDMS telah digunakan sebagai sistem utama pendukung aktivitas dealer setiap hari. Namun, dokumentasi aktivitas operasional belum menyeluruh atau masih memerlukan standarisasi yang lebih baik. Lalu pada DSS 02, operasional sistem sudah berjalan dengan baik, insiden telah ditangani oleh tim terkait, tetapi pencatatan insiden belum terstruktur. Lalu pada DSS 03 terkait root cause analysis itu belum formal. Jadi pada DSS 03, analisis akar penyebab atau root cause analysis masih belum dilakukan secara formal. Dan pada DSS 04, proses backup dan recovery sudah berjalan, tetapi dokumentasi prosedurnya masih perlu ditingkatkan. Kemudian pada DSS 05, pengelolaan sistem masih perlu peningkatan. Pengaturan hak akses dan pengamanan data telah diterapkan, namun monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan pengukuran efektivitas pengelolaan keamanan belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masih memerlukan peningkatan. Untuk selanjutnya, terkait hasil pengukuran capability level domain DSS. Baik, dari hasil pengukuran capability level diperoleh bahwa seluruh domain DSS 01 hingga DSS 05 berada pada level 2 atau manage process. Pada tabel di sebelah kanan terdapat domain DSS 01 dengan proses manage operations, capability level saat ini adalah 2 dan target levelnya adalah 3. DSS 02 management service request dan incidents itu capability levelnya saat ini mencapai di level 2 dengan target levelnya adalah level 3. DSS 03 terkait proses manage problemnya, capability level saat ini di level 2 dan target levelnya adalah level 3. Kemudian DSS 04 terkait manage continuity, capability level saat ini yaitu di level 2 dan target levelnya level 3. Sementara DSS 05 terkait manage security services, capability level saat ini level 2 dan target levelnya adalah level 4. Hal ini menunjukkan masih terdapat gap yang perlu diperbaiki. Tata kelola website SDMS telah berjalan dengan baik. Pada domain DSS 01 sampai DSS 04 masih memiliki gap 1 menuju capability level ketiga atau established process, sedangkan DSS 05 memiliki gap 2 level menuju gap capability level 4 yaitu predictable process. Melalui peningkatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian keamanan secara berkelanjutan. Lalu kemudian terkait analisis gap dan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan gap tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, terkait domain DSS 01, yaitu Manage Operations, karena levelnya berada di level 2 dan target levelnya berada di level 3, serta gapnya adalah 1. Untuk DSS 01 ini, perusahaan perlu menyusun SOP operasional yang lebih jelas. Lalu untuk DSS 02, terkait service request and incidents, karena levelnya berada di level 2 dengan target levelnya 3 dan gapnya adalah 1, kami membuat rekomendasi perbaikan yaitu
membuat mekanisme pencatatan dan pelaporan insiden yang terstruktur, menerapkan sistem tiketing integrasi untuk monitoring, pelacakan, dan evaluasi insiden secara berkelanjutan. Lalu untuk DSS 03 terkait manage problem, current levelnya berada di level 2 dengan target levelnya yaitu 3. Gap levelnya itu adalah 1. Rekomendasi perbaikan dari kami adalah menerapkan prosedur root cause analysis secara formal dan terdokumentasi, mendokumentasikan hasil analisis, serta tindakan perbaikan dan melakukan evaluasi efektivitas terstruktur. Kemudian DSS 04 terkait manage continuity berada di current level 2 dengan target level adalah 3 dengan gap analisnya adalah 1. Rekomendasi perbaikan dari kami adalah perusahaan perlu memiliki prosedur backup dan disaster recovery yang terdokumentasi. Kemudian untuk DSS 05 terkait Managed Security Services, karena levelnya berada di level 2 dan target levelnya adalah 4, dengan gapnya yaitu 2 level, kami merekomendasikan perbaikan, yaitu menerapkan monitoring keamanan secara berkelanjutan, melakukan kontrol keamanan secara berkala, mendokumentasikan kebijakan, prosedur, dan hasil evaluasi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring untuk mencapai capability level 4, yaitu predictable process. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola sistem dealer management system atau Smart Dealer Management System atau SDMS ini sudah berjalan dengan baik dan berdasarkan hasil telah mendukung operasional perusahaan. Namun, secara domain masih berada pada capability level 2 sehingga masih memerlukan peningkatan agar proses menjadi lebih terstandarisasi. Kemudian adapun saran dari kami yaitu untuk perusahaan PT Mitra Pinastika Mulia, kami menyarankan penyusunan SOP, peningkatan dokumentasi, penguatan keamanan, dan evaluasi sistem secara berkala. Lalu untuk unit teknologi informasi, kami memberikan saran untuk meningkatkan dokumentasi proses operasional, pencatatan insiden, pengelolaan masalah, prosedur backup, serta monitoring dan evaluasi keamanan. Dan untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan COBIT lainnya seperti APO, BAI, dan EDM agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Baik, untuk penutupan dan terakhir, izin saya serahkan kembali ke Kak Katon. Silakan Kak Katon. Baik, terima kasih Kak Dina dan Kanisa. Sebagai penutup dari keseluruhan presentasi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa tata kelola website SDMS di PT MPM sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Hasil audit itu menunjukkan seluruh proses berada di capability level 2 atau manage proses, yang artinya operasional harian sudah terkelola, namun sayang belum diiringi dengan dokumentasi dan standarisasi proses yang memadai. Untuk bisa naik level ke kondisi ideal, perusahaan perlu menjembatani gap yang ada. Fokus utamanya adalah pada standarisasi SOP, perbaikan prosedur root cause analysis ketika ada masalah, serta pengawasan keamanan sistem yang lebih ketat secara berkala. Demikianlah pemaparan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama presentasi berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.